Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Akbar, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Pendidikan Matematika yang akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di SMA Negeri 29 Jakarta pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan matematika wajib seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita bahas materi apa kali ini? Matematik. Ya. Jadi sebelum itu kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, ya. Mohon. Gila ya. Nailah. Nela mohon dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya lihat posisi duduknya ada beberapa yang tidak masuk ya. Oke, nanti saya ulang share. Oke. Next. Nah, sebelum kita next, coba perhatikan di sini. Ada berapa jumlah titik hitam yang ada di sini? 12. Gak ada? Gak ada. Ada yang bisa melihat titik hitamnya? Banyak. Oh, ada yang lihat banyak, ada yang lihat ya kan ya? Kalau ngeliat ke titik putih yang lainnya hitam gitu. Kalau ngelihat ke titik putih yang lainnya jadi hitam. Iya. Kalau ngelihat kotak hitamnya yang lainnya Ini putih. Ini kayak hipnotis nih ya. kayak satu mata. Jadi kalau kita fokus sebenarnya nggak ada titik hitamnya ya. Ada. Yang adanya bingkai hitam tapi titik putih ya kan ya. Tapi kalau kita fokus seperti titik hitamnya ada di bingkai titik pojok putihnya ya kan ya. Ya. Nah, kalau yang ini apa? Tadi kan titik hitam, kemudian apa yang terjadi dengan warna abu-abu sekeliling. Di sini ada titik hitam di tengah, ada warna abu-abu sekelilingnya. Apa yang terjadi? Hilang. Apa? Hilang. Apanya yang hilang? Kalau yang ungunya. Ungunya. Di sini abu-abu. Saya langsung pakai kacamata sih. Kayak gitu dah yang Jadi kalau hilang, hilang abu-abunya ya. Kalau kita fokus ke satu titik ini, maka titik abu-abu, abu-abu di sekelilingnya akan hilang ya. Ya. Itu menandakan apa? Ada yang tahu? Artinya apa? Tahu? Ilusi optik. Oke, benar. Ini adalah adanya ilusi optik ya. Lain. Kita bisa abaikan ilusi optik itu kalau kita apa? Fokus ya. Ya. Ilusi optik bisa kita abaikan, bisa hilang kalau kita fokus. Sama. Kondisinya saat kita belajar, kalau kita fokus, satu titik tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai, insya Allah akan kita capai. Oke, untuk tujuan belajar hari ini, yang pertama kita dapat menghubungkan pengertian matriks pada masalah kontekstual dengan tepat. Masalah kontekstual itu yang masalah sehari-hari. Kenapa pentingnya matematika dikaitkan sama masalah sehari-hari? Perhitungan. Karena berhubungan ya? Ya kalau tidak ada aplikasinya, ya kan? Tetap kita belajar gitu kan ya? Kayak kita belajar dari dasar kan? Nah, yang kedua menentukan jenis-jenis suatu matriks dengan benar. Nanti ada jenis-jenis matriks. Yang ketiga menggunakan prosedur untuk melakukan transpose matriks dengan tepat. Jadi ada prosedur untuk mentranspose matriks itu. Yang keempat mengidentifikasikan kesamaan matriks. Ini matriks ada nilai kesamaannya pada masalah kontekstual misalkan. Yang kelima menggunakan prosedur untuk menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks dengan tepat. Jadi masalah kontekstual itu identik sama soal apa? Masalah kontekstual itu soal esai, benar? Kayak gitu sih. Soalnya dalam bentuk apa? Cerita, kan ya? Kan kontekstual. Jadi kalau masalah kan ada yang masalah real itu artinya apa sih? Asli. Salah. Real itu nyata. Di
translate real, ya kan ya? Real itu nyata kan ya? Di math juga ada bilangan real, bilangan yang nyata bisa dihitung. Masalah real, masalah yang nyata, ya kan ya? Masalah kontekstual itu bagian dari masalah real, masalah yang nyata. Sama real. Oke, jadi kalau dilihat ini apa namanya? Peta konsep ya. Oke, peta konsep atau peta itu biasanya kan kita menuju di mana atau posisi kita mengetahui di mana ya. Jadi peta konsep kita ini sebelum masuk ke matriks ada materi prasyaratnya. Prasyarat itu sebelum ke matriks ada materi yang harusnya udah dipelajari sebelumnya apa ya? Kalian biasa singkat SPL ya? Sistem persamaan linear. Biasanya ada panjangannya lagi. SPLDV, SPLTV ya. Atau variabel atau Variabel. Kenapa? Karena kalau kalian belajar waktu SMP ya, SMP dan kelas 10 kemarin, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara apa? Eliminasi. Terus apa? Substitusi. Sebenarnya ada satu lagi, bisa dengan cara matriks. Kenapa kemarin gak dikasih Pak? Karena belum belajar. Bisa dengan cara matriks. Oke, ini masalah tekniknya. Nanti setelah kita menuju ke sini, kita pahami konsep dan definisinya, nanti kita akan ke peta sini alurnya. Jenis, relasi dan kesamaannya dulu. Kita pahami dulu semua, baru nanti stepnya ke operasi unsur-unsurnya. Ya, jadi saat ini kita pahami jenis sama unsur-unsurnya dulu. Oke. Nah, ini ada tes kemampuan awal, pemahaman awal sebelum masuk materi matriks ya tentang sistem persamaan linear. Saya sudah share link quiz-nya di WhatsApp group. Di sini juga ada kode gamenya kalau kalian akses via langsung aplikasi Quiz atau web Quiz bisa langsung masukkan ke kodenya. Karena juga ada 5. Oke. Nah, ini soalnya cuma sekitar 4 soal. Isinya sih cuma tentang sistem persamaan linear, satu variabel untuk variabel. Oke, Pak. Enggak gitu. Oke, ready semua, kita mulai ya. Ya, silakan. Soalnya yang 4. Oke, silakan. Kalian gak ngitung sama sekali. Ayolah, langsung. Jangan makan. Kita sering melakukannya sendiri. Tolong aja. Oke, Naila Fire nyusul Amalia Keisha. Ya kan, Naila sudah menyiapkan soal, sudah jawab. Kalau di situ Naila nomor 1. 5-5-nya benar. Udah kan ya? Gak perlu ngitung banyak-banyak pakai coret-coretan ya kan ya? Kita lihat hasilnya. Oke, semua udah selesai. Oke, keseluruhannya next dulu. Tadi udah lewat ya?
Oke, beri applause buat Naila yang oke, ini termasuk jawabannya menjawab benar sama cepatnya. Sini ada gambar apa? Tabel. Oke. Ada tabel. Tabel tentang apa? Jumlah kunjungan. Silakan Pak. Ini jumlah kunjungan Wisman. Wisman itu singkatan. Itu. Wisata. Oh? Bukan. Ini singkatan wisata mancanegara. Wisata mancanegara. Dari tahun berapa ini? Ada berapa tahun totalnya? 6. Kalau hitung interval 2004 dari mulai 2014 sampai 2019, 2014 nya dihitung ya kan ya? Ya. Oke. Ini untuk berapa periode? Berapa tahun pertama? 12 bulan. 12 bulan atau 1 Tahun. Berarti ada tahunnya per tahun, kan ya, ada juga bulannya. Bulan. Oke. Oke, silakan kalian berdiskusi mengenai permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian kalian akan bisa memahami konsep matriks serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dan dituliskan di lembar kerja serta didik. Oke, kemudian laporkan hasil pekerjaannya. Oke, LKPD-nya saya sudah share di Google Classroom ya. Linknya dengan live worksheet. Silakan isi aktivitas pertama, karena aktivitas pertama itu secara mandiri dahulu. Yang langsung disubmit. Itu ada beberapa aktivitas. Oke ya. Isi yang aktivitas 1 dulu. Ya. Ya. Ya, yang ini ya. Tuh. Jadi, kalau yang kanan itu kan modulnya yang saya pernah kasih ya. Ini apa? Ya. Live worksheet. Ada sebanyak berapa? Yang adanya aja. Ya kan? Dari bulan Agustus sampai Desember ada sebanyak. Ada nggak? Kalau ada berarti isinya berapa? Nah, tadi kan gitu. Interpretasinya kalau ini kan jumlah orang kan ya. Kalau kosong itu berarti kita interpretasi berapa? 0 ya? Bisa? Ambil? Bisa ambil? Oke, kita coba cek. Ayo, silakan kalian jawab bersama-sama untuk isiannya. Oke, pertanyaannya. Oke, data-data sudah tentang kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali ya? Ya, Pak. Dapat kita lihat bahwa terdapat titik-titik tahun yang terdata. Isiannya berapa ya? Oke, 6 tahun ya? Karena dari 2014 sampai 2019. Jadi isi bener ya? Oke, next. Di tahun 2014 sampai 2018. Perhatikan ya. Terusnya. Terdapat titik-titik bulan yang terdata. 12 bulan. 12 kan ya? Nah, yang ditanya bulannya aja. Oke. Sedangkan di tahun 2019 hanya terdapat titik-titik bulan yang terdata. Berapa? 7. Yaitu dari bulan apa? Sampai bulan Juli ya. Oke. Yang berikutnya di tahun 2019 dari bulan Agustus sampai Desember ada sebanyak titik wisatawan yang berkunjung. Kalau kosong ini kita interpretasi berapa? Ya. Oke. Berarti untuk membaca tabelnya sudah bisa semua. Untuk ke aktivitas berikutnya, aktivitas kedua, kalian silakan bentuk kelompoknya. Silakan.
Untuk kelompok untuk melanjutkan aktivitas di live worksheet-nya. Ya. Isinya 4 orang sampai 5 orang saja. Untuk aktivitas yang kedua, kalian sudah cara berkelompok, kalian bisa diskusikan untuk masalah yang tadi, ya kan ya? Masih tentang tabel Islam atau wisata mancanegara yang berwujud di Bali, ya kan ya? Oke, silakan kalian ikuti instruksinya, alurnya sesuai dengan yang ada di live worksheet kalian. Kalian bisa berdiskusi secara berkelompok, meskipun masing-masing harus ngisi live worksheet-nya. Ketika ada kesulitan, silahkan ditanyakan sama saya. Kalau misalkan di kelompok itu udah tidak dapat jawaban, misalkan. Ya, silakan. Oh. Anggotanya segini. Baris pertama anggotanya 12 ya? Dan ininya ke samping kan? Ya, di sini jadi baris pertama itu satu baris ke menyamping, ya kan ya? Kalau kolom itu satu bagian bawah. Bedanya baris dan kolom. Kami hadirkan sisi kami Coba baca. Tahun itu keterangan tahunnya kan ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu masuk nggak hitungannya? Kan masuk kolom datanya aja yang di tengah. Data siapanya? Jumlah wisata. Kalau yang diminta 2016 ini jumlah wisata bukan? Bukan, ini keterangan tahun ya kan ya. Kan yang diminta adalah data wisatawan asingnya. Berarti wisatawan asing yang ada di dalam datanya. Kalau yang paling ujung, yang ini ya ini total, ini berarti nggak masuk. Elemen itu anggotanya, siapa aja yang di situ? Ada berapa anggota? Atau ada berapa? Kalau di sini statusnya ada data, ada banyak data. Karena pada baris pertama ada berapa elemen? Elemen itu kan namanya ini anggota kan? Elemen himpunan, anggota himpunan itu 12 tuh. Oh? Hitung datanya, bukan di jumlah, kita nggak di jumlah. Ya, kan beda kalau jumlah itu statistik ya. Oh. Elemen itu namanya anggota. Jadi kalau di baris pertama elemen yang pertama sampai kalau yang di sini ada masuk karena 12 pun 12 mana?
Nah, maksudnya yang aktivitas kedua udah ya? Scroll coba ke bawah. Nah, jumlahnya nggak masuk kan, Pak? Jumlahnya nggak masuk, ya kan ya? Kalau jumlah kan udah jumlah semua. Karena yang dimasuk di sini adalah data si wisatawan mancanegara per tahun di bulan tertentu. Nah, 12 semua dong kalau gitu. Dan 12 semua. 12 semua elemen apanya? Ketik ya, salah ketik ya. Yang baris pertama berikutnya harusnya baris kedua, baris ketiga ya. Terus kata apa? Ya udah. Tapi kenyataannya emang cuma udah 12 kan? Ya kan sudah benar aja. Kecuali yang di ujung tuh yang di akhir 2019 ya. Dia elemennya nggak lengkap ya. Tapi itu deh, tapi aku nggak tadi. Gak ditanya kan di situ ya. Udah, jawab yang ditanya dia. Seret gitu. Karena kan dia ada elemennya kan ya. Jangan ngitung satu-satu. Seret. Kan ya? Terus 3 bulan pertama kan ya? Iya. Berarti bulan siapa aja? Januari, Februari, Maret. Iya. Dari yang Januari, Februari, Maret. Isi datanya 17. Ya. Isi datanya? Isi datanya sesuai posisinya. Ya kan sesuai posisi kan? Nah, yang kerja yang nomor 2. Ingat, ini nggak sampai 2019, dimintanya cuma sampai 2019. Iya, cuma 1 tahun. Ya, berarti logikanya 3 bulan. ini bulan apa? Januari. Nah, ini tahun berapa? 17, 17, 17. Per posisi dengan ya. Bener. Ini termasuk kemampuan literasi dan numerasi ya? Iya, betul. Ukurannya tinggal kalian bisa isi deh. Berapa kali berapa ya? Kenapa? Angka yang bukan yang itu berdasarkan data tampilkannya, ya kan? Kan itu dibentuk tadi dari 2014 sampai 2014 ada berapa baris? 4. Ini per posisi. Mana deh? Banyak banget jadinya. Iya. Kotak tadi hilang. Mana? Bisa. Nomor 2. Kalau di mode hitungan matriks itu ukurannya baris kolom atau kolom baris ya? Baris kolom. Ya kan? Baris dulu baru kolom. Karena kalau terbalik sama aja Pak, enggak beda kan? Bentuknya jadi beda. 4 kali 3 sama 3 kali 4 ukurannya beda, ya kan? Nilainya sih sama. Baru kayak gini. Arahin ya. Kalau maju. Waalaikumsalam. Ayo, sama dipegang. Lanjut. Kalau di data di atas ada data kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali. Terus di data itu punya 6 baris.
sekolah. Oke, next. Di baris pertama terdapat beberapa data, maka baris pertama memiliki 12 elemen. Itu Jadi mana aja 12 itu? dari 2014 sampai ini. Yakin 12 dari 2014 sampai Dari dari Januari sampai Desember. Oke, next berikutnya. Dari baris pertama terdapat beberapa data, maka baris pertama Dari kedua itu. kedua Kaiko. terdapat beberapa data, maka baris pertama memiliki 12 elemen. Di baris ketiga terdapat beberapa data, maka baris ketiga memiliki 12 elemen. Dan di baris keempat terdapat beberapa data masih sama memiliki 12 elemen. Oke. Akhir untuk kita semua. Langsung ke ordernya berapa? Barisnya 4, kolomnya? Jadi ordernya 4 kali 3. Semua sama kelompok yang lain? Oh ya, ordernya 4 kali 3, barisnya 4, kolomnya 3. Oke, beri plus buat kelompok 2 semuanya. Oke, next berikutnya. Ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Jadi dari berapa kolom? Baris? Barisnya berapa? Sama ya? Kolomnya 8, barisnya 6 ya? Sama nggak? Yang klasemen? Coba cek. Barisnya berapa ya? Barisnya 8. Barisnya yang 8, kolomnya 6. Jadi ketukar ya. Oke. Bikin. Oke. Betul ya. Oke, itu adalah jenis-jenis dari matriks ya. Ada apa aja matriksnya apa? Iya, jenis matriksnya ada apa aja tadi? Kolom, terus baris sama. Oke, beri plus buat kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita start. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini kami akan mempresentasikan tentang yang optimisasi baru. Jadi di sini dijelaskan bahwa
materi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan tidak sama karena kedua materinya modelnya berbeda. Satunya 3 kali 2, satunya 2 kali 3. Terus di bawahnya kedua materi tidak sama karena elemen-elemen tetap tidak sama. Satunya materi biasa, satunya versi transposnya. Dan terakhir kedua materi sama karena memiliki ordo-ordum dan elemen-elemen yang sama. Jadi di sini sama semua letaknya kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 1, 2. Langsung aja. Hasil dari perhitungannya dan A-nya berapa? Nih kita yang pertama nyari B-nya dulu, soalnya itu paling mudah dicari kan. B sama dengan 3, B plus 3 sama dengan min 1, jadi B-nya kan min 4. Terus yang A min B sama dengan 5, B-nya udah tahu, min 4 berarti A dikurang min 4 sama dengan 5, berarti A-nya 1. Yang B-nya 3C sama dengan 12, berarti 12 bagi 3, jadi B-nya itu 4. B sama dengan 4, B sama dengan min 4, A sama dengan 1. Jadi A-nya dapat 1, B-nya dapat min 4, C-nya dapat 4. Ya. Kelompok yang lain sama ya? Oke, sama. Oke, beri plus buat kelompok 4. Dan kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Oke, silakan diklik finish yang udah selesai untuk retrofitnya. Oke, silakan kembali ke tadi kelompok 4 terakhir ditutup untuk kembali ke posisi masing-masing. Silakan. Ya, setelah kalian tadi secara berkelompok mengerjakan KBD atau worksheet, kita lanjutkan untuk tes formatif. Di sini ada 3 soal, ya, jangan secara individu. Silakan dimulai. Jika yang kurang jelas, saya sudah upload di JCR. Oke. Soalnya nggak usah ditulis, langsung penyelesaiannya aja ya. Ya, di buku masing-masing. Bebas. Soalnya nggak usah ditulis, ya. Langsung caranya, kalau ada apa, kalau ada caranya langsung ada jawabannya, silakan. Karena ada yang kayak tadi nentuin baris kolom ya kan ya. Apa sih yang telah kita pelajari pembelajaran hari ini? Kita buat kesimpulan sama-sama ya. Oke, silahkan. Apa? Yang pertama belajar tentang apa sih? Matriks itu apa? Baris kali kolom, susunan skala lengkap antara baris sama kolom ya, yang membentuk persegi atau segi panjang. Oke, kemudian selain pengertian matriks apa lagi? Itu kita pelajari. Nah, jenis-jenis matriks tadi dapat apa aja tadi? Matriks kolom. Kalau dapat matriks kolom, dapat matriks baris, dapat apa? Persegi, udah tadi persegi temannya tadi panjang ya. Ada lagi matriks segitiga ya. Tadi yang di workshop box nggak semua yang akan banyak. Ada matriks identitas nanti ada di modul. Kalian tinggal baca di PCM-nya ada di modul. Ordo atau ukuran matriks itu apa? Baris kali kolom. Ukuran yang mengalihkan apa tadi? Garis sama kolom. Oke, good. Nah, sini siapa yang bisa pengertian transpose matriks itu apa? Oke, silakan.
Yang mengubah baris jadi kolom jadi baris. Yang mengubah apa tadi? Baris jadi kolom jadi baris. Tetap sama nggak matriksnya? Beda dong. Jadi beda ya. Ketika udah dirubah posisinya baris sama kolom pasti bentuknya beda. Ya kan? Elemennya bisa sama tapi posisinya pasti beda, ya kan ya? Oke, kalau kesamaan dua matriks siapa yang menjawab? Kesamaan dua matriks. Dua matriks bisa dikatakan sama jika ordonya sama, letak elemennya sama. Jadi bukan hanya ukurannya, bukan hanya ordonya ya, tapi isinya, elemennya, anggotanya juga harus sama. Baik, untuk pertemuan matematika selanjutnya nanti kita akan bahas. Tadi kan kita udah bahas apa tadi? Pengertian matriks, konsep matriks, ordonya ya kan ya. Iya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas apa nih itu? Determinan. Transpose. Transpose itu tadi. Apa lagi? Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas operasi hitung matriksnya dulu sebelum ke determinan. Oke? Oke, silakan dibaca dulu modulnya nanti di Google Classroom ataupun baca buku paketnya yang sudah diberikan di sekolah. Oke, terima kasih. Di WhatsApp group untuk refleksi pembelajaran hari ini ya. Oke, mohon diisi. Oke. Begitu kita tutup pembelajaran hari ini sama-sama dengan berdoa. Oke, mohon suci. Selesai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kita semua.